Jadi pada dasarnya jual beli itu sesuai dengan kaedahnya adalah boleh-boleh saja ya. Dalam sebuah kaedah usul itu dikatakan al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yakumad dalil ala tahrimiha. Ya, lebih kurang seperti itu. Banyak versi soalnya ya. Jadi asal dalam muamalah itu pada dasarnya boleh-boleh saja. Jadi jual beli itu boleh gitu ya. Itu kan masuk ke dalam kategori muamalah gitu. Dan bahkan jual beli ini bukan hanya antar Islam sesama Islam saja gitu. Ya. Tetapi juga antar agama juga boleh. Di luar Islam juga boleh. Pasti ada yang nanya juga. Terus kenapa Pak harus kita boikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel? Nah, ini lain lagi ceritanya, teman-teman. Kali ini kan udah ada indikasi bahwa produk-produk tersebut ada keterkaitan atau keterhubungan gitu ya dengan lawan Islam. Berarti itu kan kita harus memboikot, harus membedakan gitu dengan jual beli yang pada normalnya gitu. Pada dasarnya itu boleh-boleh saja dengan siapa saja gitu ya. Boleh saja dengan orang non-Islam juga boleh, orang kafir ya, nggak harus dengan orang Islam. Tapi kan dilihat tadi ada namanya maslahat dan mafsadat, ya kan? Ada namanya kemanfaatannya, ada kemudaratannya. Kalau kita misalnya tidak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel misalnya atau Amerika, berarti kita tidak termasuk orang yang pro terhadap Palestina dong, kan gitu jadinya. Logikanya begitu. Jadi karena kita pro terhadap Palestina, karena kita tahu bahwa sebagian dari keuntungan produk-produk itu mendukung terhadap agresi militer Zionis Israel, akhirnya kita memboikotlah produk-produk itu. Nah, itu namanya perjuangan. Dan bahkan itu termasuk kepada perkara yang wajib kita lakukan. Meskipun pada dasarnya tadi halal kan pada dasarnya, sehingga ada dalil yang mengatakan bahwa itu tidak boleh, kan gitu. Kan ada ujungnya tadi. Jangan kita potong saja al-aslu fil muamalah al-ibahah sampai situ doang iya. Tapi ujungnya hatta ya dulu dalil atau yakumat dalil ala tahrimiha, sehingga ada dalil yang datang ya menjelaskan bahwa itu tidak boleh, bahwa itu haram, bahwa itu dilarang. Nah, ini sangat penting kita cermati di dalam konteks jual beli atau bisnis. Karena bisnis itu kalau orang Islam itu bukan hanya sekedar cari duit gitu ya, bukan hanya sekedar cari untung, bukan hanya cari cuan gitu, tapi juga bagaimana kita berharap dari jual beli itu bisa mendatangkan yang namanya keberkahan. Kan gitu ya. Kalau kita jual beli banyak duitnya, banyak uangnya, usahanya maju, tapi kan zolimin orang misalnya, menganiaya orang, ngerusak orang, ya kan? Kemudian mengambil hak-hak atau menzolimi hak orang lain, itu nggak boleh. Nah, itulah bedanya ya, ketika seorang muslim yang beriman itu berbisnis dengan orang yang tidak beriman, kan gitu. Harus beda itu. Anak ekis itu harus beda bisnisnya sama anak luar ekis gitu. Makanya kalau misalnya nanti ikut ekis week gitu ya. Itu apa itu? Manajemen week ya. Weekend ya kan. Itu seminggu kan. Ada bazar gitu ya. Nah, kita harus beda itu. Bedanya apa? Bedanya ketika azan semua jual beli harus ditutup dulu. Nah, itu yang membedakan. Setuju nggak tuh? Nah, itu baru namanya bisnis orang yang beriman. Nah, dan bahkan dalam sebuah Al-Quran dikatakan, dalam sebuah ayat maksud saya, itu kalau ada azan berkumandang, ya, kalau kita masih jual beli dan transaksi itu, maka transaksi kita itu termasuk transaksi yang haram, meskipun yang kita jual itu perkara yang halal gitu. Ya, kemarin juga sama. Ada waktu wisuda kan banyak jual beli juga, bahkan di sekitar masjid gitu. Saya perhatikan hanya 1-2 orang aja yang berhenti dagangannya, itu pun karena nggak ada yang beli kan gitu ya. Karena emang nggak ada yang beli. Yang beli orang azan, orang sholat
apa terus, capcus terus, ya tancap gas terus, nggak berhenti. Nah bahkan ini kan dilarang dalam Islam, dalam surah Al-Jumu'ah itu kan, bahwa ketika azan berkumandang maka tinggalkan wazarul bai', tinggalkan itu semua perdagangan, transaksi, bisnis, jual beli. Apalagi kalau kita misalnya jualnya di area masjid, depan masjid, samping masjid, ya kan? Jadi hati-hati teman-teman, ini jangan sampai kita salah kaprah. Dagang boleh, bisnis boleh, jualan boleh, tapi ingat ada aturan-aturan, ada adab-adabnya. Terutama kita yang berada di lingkungan masjid-masjid, ya. Maka salah satu perdagangan yang dilarang dan itu hukumnya haram meskipun yang dijual itu halal, itu adalah perdagangan yang dilakukan ketika orang sholat, bertransaksi ketika orang azan, nggak boleh itu. Nah ini harus diperhatikan karena sekarang itu kan banyak ya warung-warung yang ada di dalam masjid, di sekitar area masjid kan gitu ya. Ada warung-warung, kantin-kantin yang berafiliasi dengan masjid, yang nyatu dengan masjid. Ini harus diperhatikan gitu. Ya jangan sampai nanti usaha masjid justru mendatangkan dosa bagi orang lain gitu ya, karena tidak diatur gitu ya sedemikian rupa. Contoh lah itu seperti Masjid Joko Karian. Saya pernah di sana beberapa hari itu, saya pantau. Saya sholat 5 waktu di situ. Orang itu transaksinya setelah sholat baru tuh keluar, apalagi subuh itu rame, udah kayak pasar itu. Ya area masjid itu, di sekitarnya itu, komplek itu. Orang jualan, bisnis. Tapi pas sholat semuanya sepi, jalanan sepi, warung-warung tutup, nggak ada orang yang jual beli, nggak ada orang yang dagang. Nah ini prinsip ini harus kita terapkan juga, baik itu di kampus kita, di masjid-masjid kita, dan di tempat-tempat ibadah lainnya. Jangan sampai orang sholat-sholat, yang jualan-jualan, bisnis-bisnis, yang dagang-dagang, yang konser-konser gitu. Ada juga kan yang konser-konser, yang karaokean lanjut terus. Jadi ini tidak ada semacam aturan gitu, controllingnya gitu. Inilah perlunya kita mengatur. Seandainya anak-anak ekis, ya anak ekonomi Islam yang berbisnis, ini perlu diperhatikan. Saat azan, saat orang sholat, tutup dulu, tutup lagi sholat. Meskipun kamu mungkin nggak sholat gitu, karena ada halangan misalnya, ada yang akhwatnya kan, itu. Tapi harus diperhatikan, karena kita itu harus bisa menjadi contoh, harus bisa menjadi contoh dan tauladan gitu. Jangan sampai jual beli dan perdagangan yang kita lakukan itu justru tidak membawa kepada keberkahan ya dan keuntungan di dunia dan akhirat. Baik, jual beli ya. Jadi tadi pada dasarnya dalam Al-Qur'an juga dikatakan wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Benar ya? Ansori? Ya. Jadi dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Apakah ada riba dalam jual beli itu, Pak? Jelas itu ada kan gitu ya. Tadi juga udah dijelasin itu. Ada riba dalam jual beli. Ya, meskipun tidak seberapa gitu. Hanya tempat-tempat tertentu saja. Ya, tapi kalau dalam hutang piutang itu banyak ya kita temukan praktek-praktek ribanya, ribawinya atau bunganya. Nah, sekarang bagaimana juga ya barang yang belum kita miliki, kita punyai, tapi kita sudah jual lagi gitu. Nah, ini juga harus kita waspadai ini, ya. Belum dipesan, belum diorder, tapi kita udah jualin gitu. Belum pasti barangnya gitu. Khawatirnya nanti justru masuk ke dalam praktek-praktek gharar kan? Gharar itu barang yang tidak jelas. Dan bagaimana juga kotoran hewan ya, kotoran hewan ini juga ya perlu ada ketentuan khusus ya. Meskipun tadi teman-teman sudah menjelaskan tentang bagaimana ketentuan jual beli pupuk misalnya, atau kotoran-kotoran yang sudah menjadi pupuk kemudian dijual gitu. Ini kita lihat nanti bagaimana ketentuannya. Tadi juga udah dijelaskan ariyah itu ya, ariyah secara bahasa tadi udah jelasin. Kemudian juga
tentunya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana secara istilahnya ya. Dalam pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa jual beli araya itu atau al-araya adalah menjual kurma basah yang ada di pohon dengan kurma kering yang ada di tangan dengan takaran yang telah ditetapkan dalam syariat. Tadi juga udah disampaikan perdebatannya. Sebagian ulama itu melarang ya, karena dikhawatirkan nanti adanya masuk kepada praktek riba kan gitu ya. Benar ya? Karena beda itu timbangan yang kering sama yang basah tentu beda. Benar nggak? Harga juga beda kan gitu. Jadi dikhawatirkan nanti akhirnya ada sebagian ulama yang melarang itu. Dikhawatirkan nanti masuk ke dalam praktek-praktek riba. Tapi sebagian ulama yang lain itu membolehkan gitu ya. Dengan catatan-catatan tadi ya yang sudah dijelaskan menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, hukum jual beli araya itu diperbolehkan menurut mayoritas ulama. Ya, Ishaq bin Rahuwah, Imam Syafi'i, Ibnu Munzir dan Imam Ahmad bin Hambal ya. Nah, ini yang membolehkan gitu ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman kelompok presentasinya. Nah, jadi sebenarnya setiap transaksi atau jual beli itu kita itu harus berdasarkan dalil ya teman-teman. Ya enggak? Namanya kita transaksi atau bisnis. Itu sesuai enggak dengan Al-Quran? Ada enggak hadisnya gitu? Ada enggak pendapat ulamanya yang membolehkan gitu? Ya. Karena banyak juga di era-era zaman digital sekarang yang serba online itu kan kadang-kadang kita jujur saja agak sulit juga menemukan dalilnya ini masuk kemana gitu ya, ya kan? Nah, jadi harus ditinjau tuh, harus dikiaskan gitu, dilihat ilatnya, ya, dilihat asal muasalnya ini kira-kira jenis jual beli yang seperti ini masuknya kepada yang apa ini, kan gitu ya? Tentunya di zaman Nabi itu kan udah ada tuh macam-macam jual beli itu, ya, seperti yang online itu kan ada yang istisna, ada yang jual beli salam kan gitu ya, yang kemarin udah kita bahas itu, yang fasa ya. Masih ingat aja fasa itu. Salam itu bukan assalamualaikum fasa ya. Tapi salam itu akad salam, beda sama assalam, ini salam aja, pendek lamnya ya. Jadi dibedain itu. Nah, dalilnya jual beli al-araya itu bahwa Rasulullah SAW melarang kurma kering ditukar dengan kurma kering, dan beliau memberi keringanan untuk arya agar dijual dengan ditaksir ya. Taksir itu tukang taksir ya. Jadi ada juga tukang taksir itu kayak di Pegadaian itu ada tukang taksir itu. Bukan menaksir ngelirik orang, enggak gitu ya. Tapi ada tukang timbang atau tukang memprediksi ya, atau memperkirakan kan gitu ya. Memperkirakan ini beratnya seberapa, ini harganya seberapa. Jadi ada tukang taksirnya. Jadi arya itu ya harus ditaksir sehingga bisa dimakan dalam kondisi masih segar. Ini salah satu dalilnya tadi ya, sudah dijelaskan juga. Ibnu Qudamah mengatakan ini namanya rukhsah ya. Membolehkan satu hal yang terlarang meskipun terdapat sebab yang melarang, karena jika dilarang sementara terdapat sebab yang membolehkan, maka dinamakan rukhsah, dapat rukhsah ya, menurut Ibnu Qudamah ya, Qudamah. Rasulullah juga mengatakan ya, memberi keringanan untuk jual beli araya agar ditaksir ketakarannya dengan kurma kering untuk takaran 5 wasak atau kurang dari 5 wasak. Mengenai wasak tadi itu sudah jelaskan ya. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi ini ada beberapa syarat bolehnya jual beli araya itu. Ya. Ini kecil banget. Adanya kebutuhan pembeli. Nah, ini tadi kan untuk mendapatkan kurma basah. Sekarang kan nggak hanya kurma kering, tapi ada juga orang yang butuh kurma basah. Bahkan ada yang butuh kurma muda. Ya enggak? Itu saya pernah jual kurma muda itu. Harganya ternyata lebih mahal, teman-teman. Bisa 1 kilo itu 100, bisa maksimal 150. 130, 150. Ya. Itu kurma muda itu sangat sehat, sangat cocok dimakan untuk kesehatan ibu-ibu yang lagi promil.
program hamil. Tapi kalau misalnya Aida mau sehat, makan itu juga nggak apa-apa, nggak mesti harus program hamil juga gitu ya. Friska misalnya pengen awet muda gitu kan. Iya benar, ini kan juga banyak manfaatnya. Salah satunya untuk mengencangkan kulit. Iya teman-teman. Kalau saya dulu waktu di Arab itu suka ngemil pakai kurma muda. Tapi akhirnya saya cepat tua. Berarti nggak cocok bagi saya. Ya contohnya uban saya makin banyak ya. Tapi mungkin kurmanya masih kurang, atau mungkin kurang muda, atau kurmanya ada yang level-levelnya itu ya. Kan ada yang levelnya itu high class gitu, yang bagus itu benar-benar top chair teman-teman. Ada teman-teman saya program hamil itu ya cuman konsumsi kurma muda itu, ada juga yang dibuat jus gitu ya. Akhirnya jos gitu. Artinya top chair gitu ya. Untuk kesuburan wanita yang ingin hamil cepat, tapi syaratnya harus punya suami ya. Kan pengen hamil cepat. Jangan nanti pengen hamil tapi nggak ada suaminya ya nggak hamil-hamil. Kata bapak kalau makan kurma muda ini bisa hamil gitu ya. Belum nikah gimana mau hamil kan gitu ya. Jadi cocok juga untuk penyakit mah ya, darah tinggi juga. Banyak sebenarnya teman-teman. Untuk kecerdasan juga. Jadi kurma itu sebenarnya multifungsi, sama kayak madu juga sih. Ya, banyak manfaatnya. Jadi kurma muda atau kurma basah itu boleh dijual. Apalagi karena memang ada kebutuhan untuk kesehatan misalnya, ya kan? Permintaan untuk sesuatu yang dibutuhkan dari dari kurma tersebut ya, dan itu dibolehkan saja. Cuman gini teman-teman, yang sebenarnya ini ya dalam satu kasus yang terjadi sebenarnya penukaran, paham nggak, antara kurma muda dengan kurma kering, ya kan? Itu yang lebih nggak boleh itu kan, ditukar itu yang justru nanti bisa menimbulkan efek ribanya. Harganya beda, timbangannya jadi beda kan gitu ya. Otomatis kan kurma yang berat, yang muda lebih berat daripada yang kering. Gitu. Kan dulu kan zaman-zaman dulu kan suka barter kan gitu ya. Zaman Nabi itu kan. Benar nggak? Jadi itu sebenarnya itu. Tapi kalau zaman sekarang kan sebenarnya orang yang punya kurma muda nggak perlu dia barter sama kurma tua, kurma tua. Maksudnya kurma kering. Karena udah kering kan tua maksudnya itu ya. Maksudnya kan orang yang punya kurma muda biasanya juga punya kurma kering ya kan. Maksudnya nggak perlu barter kayak dulu zaman dulu kan memang nggak ada ini ya. Orang kan kalau mau sesuatu barter kan gitu ya. Misalnya beras sama ubi misalnya kan dibarter tuh. Ya kan, singkong sama kelapa misalnya kan gitu. Karena nggak ada duit misalnya, belum ada mata uang gitu. Nah, jadi yang kedua syaratnya itu kurma yang ditaksir itu secara arwaya banyaknya 5 wasak atau kurang tadi ya. Kemudian kurma basah yang masih ada ditangkai ditaksir dengan banyaknya kurma kering yang telah ditakar. Ini ketentuannya. Dilakukan serah terima di majelis akad, maksudnya langsung gitu ya. Jangan ditunda juga. Nanti udah transaksi misalnya, tapi belakangan gitu. Nanti kurmanya susut lagi kan harga apanya. Bener nggak? Kilonya kan bisa susut kan? Nah jadi harus mubasyarah, harus langsung. Jadi barangnya ada gitu, transaksinya. Di majelis akad itu maksudnya ya langsung gitu, secara tatap muka gitu. Misalnya yang tadi ya transaksi antara dua belah pihak, pembeli dan penjual. Oke, kita tinggalkan dulu yang itu. Sekarang yang kedua, jual beli barang yang diterima, yang belum diterima maksudnya. Kayak tadi gimana sih? Contohnya, pre-order. Dalam Islam boleh nggak? Tergantung apa yang di pre-order kan. Kalau misalnya dia pesannya martabak sekarang tapi minggu depan datangnya, nggak bisa juga. Kalau misalnya masuk di aplikasi Shopee,
makan, tapi kalau Shopee Food nggak apa-apa, tapi kalau Shopee biasa makanan dibeli ya bisa busuk takutnya. Jadi gini teman-teman, pada dasarnya kan boleh ya, asal di situ memenuhi syarat dan rukunnya, ya boleh-boleh saja gitu. Nah, meskipun sebenarnya dalam sebuah hadis dikatakan juga, ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, manittaba'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidhu. Artinya barang siapa yang membeli makanan maka jangan menjual lagi sehingga ia menerimanya. Paham nggak maksudnya itu? Ini ada makanan nih kita dapat nih, baru kita jual. Jangan kita belum dapat barang yang kita jual lagi, kita pasarkan lagi. Padahal barangnya belum jadi nih. Makanan ini contohnya ya, belum pasti gitu, belum jelas gitu. Kira-kira bagaimana pendapatnya ini? Bisa nggak? Nah, bisa. Bingung? Intinya kalau kita ini barang membeli makanan, ini khusus makanan di sini. Kata Nabi ya, barang siapa membeli makanan maka jangan menjual sehingga ia menerimanya. Udah kita terima dulu, baru kalau mau jual lagi gitu. Karena khawatir nanti yang udah kita pasarkan itu kita sendiri kecewa beli barang ini, masa kita jual lagi kan gitu. Belum tahu pasti seperti apa kondisinya gitu. Ya nah ya, mau beli apa nih, misalnya apa nih, damsum dimsum damtruk lagi, dimsum ya, itu beli udah jelas nih 10 kotak nih, udah jelas barangnya, udah pasarkan lagi. Jangan nanti pesan ya 10 kotak ya apa, kita sendiri nggak tahu, rasanya juga kita nggak tahu. Kalau perlu dicoba dulu nih 1 kotak nih, kalau perlu 10 kotak gitu. Udah rasa enak ini baru dijual gitu. Dipastikan dulu barangnya ini oke nggak gitu, yes nggak gitu. Kalau nggak jangan dipasarkan dulu. Jadi diterima dulu barangnya baru kita pasarkan. Paham ya? Jadi ini penting juga teman-teman ya. Nah ini yang berkenaan dengan hadis Nabi tadi. Ya. Imam Syafi'i mengatakan dalam mazhabnya, hukum mutlak larangan bagi baik untuk jual beli makanan atau non makanan. Untuk jual beli makanan, ya mazhab ini menerangkan syarat ketat bagaimana yang terdapat dalam mazhab Maliki. Jadi menurut mazhab Syafi'i, larangan menjual kembali makanan adalah disamakan dengan jual beli barang ribawi sehingga tidak masuk pada akad riba. Nah ini ada lagi. Jadi ini jual barang itu tadi ya. Yang ketiga terakhir adalah masalah jual kotoran. Pokoknya itulah saya contohkan seperti yang tadi. Intinya barang itu harus kita miliki seutuhnya dulu. Kalau perlu udah dibayar juga, ya baru kita tawarkan lagi. Kalau sekarang kan banyak kita itu jual barang cuman ini. Sebenarnya boleh aja sih ya, kayak apa itu ya, dropshipper ya. Tapi kan rata-rata bukan makanan. Ada juga sih kadang-kadang mau ngiklanin barang dagangan teman atau siapa diiklanin itu. Cuman biasanya kita cuman ini aja, tukang iklan aja, ya. Nanti ditinjau lagi ya teman-teman, bagaimana kondisi dan keadaannya, ya. Nah itulah yang terakhir adalah mengenai jual beli barang kotoran. Nah kotoran ini coba cari contohnya kira-kira apa aja kasus-kasusnya yang terjadi. Coba teman-teman, apa? Contoh jual kotoran sapi, kotoran orang ada nggak? Ada loh. Itu sedet WC itu dijadiin itu tuh, ya, jadiin apa ya? Bukan dijadiin telur beredar ya, bukan. Maksudnya atau telur berendo, enggak, bukan. Maksudnya dijadiin pupuk gitu ya. Nanti kemudian baru dijual. Ya.